Assalamualaikum Ibu Hayatun, Waalaikumsalam Bu Ima. apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Ima. Semoga Bu Ima juga dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, alhamdulillah Bu Hayatun, saya juga dalam keadaan sehat. Ada yang bisa saya bantu Ibu Hayatun? Atau apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan? Iya Bu Ima, ada sesuatu yang ingin saya ceritakan tentang peserta didik saya di sekolah. Mungkin nanti ada solusi dari Bu Ima. Oh, begitu ya Bu. Silakan Bu, dengan senang hati saya akan mendengarkan. Begini Bu, ada peserta didik saya di kelas. Dia mempunyai perilaku yang kurang baik. Dia selalu mengganggu temannya. Kemudian dia tidak mau belajar dan sering tidak masuk di sekolah Bu Ima. Oh ya. Jadi Ibu mempunyai permasalahan ya Bu ya, bahwa ada salah seorang siswa Ibu itu yang suka mengganggu temannya, tidak mau belajar, dan juga jarang datang ke sekolah. Begitu ya Bu Hayatun ya? Iya benar sekali Bu Ima. Jadi Bu Hayatun, dari percakapan ini, apa yang Ibu Hayatun harapkan dari perbincangan kita sore hari ini? Ini Bu, saya berharap dari percakapan ini saya mendapatkan solusi nantinya. Bagaimana cara merubah sifat atau perilaku siswa tersebut supaya menjadi lebih baik. Setidaknya tidak mengganggu temannya dan mau belajar Bu Ima. Oke. Jadi harapan Ibu Hayatun nantinya anak tersebut dapat berperilaku dengan baik dan juga tidak usil lagi dan juga tidak mengganggu temannya lagi ya Bu. Begitu ya Bu Hayatun ya. Iya Bu Ima. Baik Bu Hayatun, yang ingin saya tanyakan, kira-kira indikator baik menurut Ibu Hayatun itu seperti apa ya? Oh ya, baik Bu Ima. Ini kan saya di kelas 1. Jadi indikator baik kalau menurut saya itu adalah yang pertama, anak tidak mengganggu temannya. Kemudian dia saling menghargai, saling menolong, dan dia mempunyai rasa empati yang tinggi kepada temannya. Oh ya, baik, dari paparan Ibu tadi Ibu juga sudah menjelaskan ya. Jadi indikator yang baik yang pertama yaitu dia tidak mengganggu temannya, kemudian saling menghargai, saling tolong-menolong sesama teman, dan juga mempunyai rasa empati yang tinggi terhadap teman-temannya. Baik Bu Hayatun, kira-kira apa yang dapat Ibu Hayatun lakukan supaya bisa merubah perilaku anak tersebut dan bisa memenuhi indikator tersebut? Yang pertama, saya akan melakukan pendekatan secara personal terhadap siswa tersebut, atau ada suatu hal atau kebutuhan dasar yang belum didapatkannya, sehingga saya harus mengetahuinya. Nah, kemudian yang kedua, saya akan membuat kesepakatan kelas dan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, kemudian menjelaskan tujuan dan manfaatnya untuk apa. Nah, dengan demikian siswa tersebut akan memberikan pendapatnya atau ide mereka sendiri, sehingga apa yang sudah mereka sepakati seperti disiplin, saling menghormati, kemudian datang tepat waktu, dan lain-lain. Jadi, dengan membuat kesepakatan kelas, hasil pendapat mereka sendiri, mudah-mudahan mereka bisa bertanggung jawab atas hal-hal tersebut. Dan selanjutnya yang ketiga, Bu Ima, saya akan mencoba untuk menceritakan tentang kisah-kisah keteladanan Rasulullah SAW, sehingga dari cerita tersebut siswa dapat memahami dan mengerti atau mengenali tentang perilaku dan akhlak yang baik. Oke, baik Bu Hayatun, luar biasa sekali langkah yang akan Ibu ambil ya Bu ya. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa nantinya yang pertama Ibu Hayatun akan melakukan pendekatan secara personal ya terhadap siswa tersebut. Mungkin ada sesuatu hal atau kebutuhan dasar yang belum didapatkan. Jadi Ibu Hayatun harus mengetahuinya, begitu ya.
Kemudian tadi langkah yang kedua yang akan Ibu Hayatun ambil yaitu membuat keyakinan kelas ya, di mana keyakinan kelas ini didapatkan dari ide ataupun pendapat mereka ya Bu Hayatun ya. Dan langkah yang ketiga, tadi Ibu Hayatun mengatakan bahwa akan menceritakan tentang keteladanan Nabi kita ya, Nabi Muhammad SAW. Jadi dari cerita yang baik, keteladanan yang baik, siswa tersebut akan meniru ya keteladanan Nabi kita. Begitu ya Bu Hayatun ya? Iya begitu Bu Ima. Jadi dengan demikian akan menimbulkan budaya yang positif. Iya, benar sekali Bu Atun. Jadi dengan langkah yang Ibu Hayatun lakukan nantinya akan menimbulkan budaya positif untuk siswa Ibu ya. Oke, Ibu Hayatun kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana aksi atau rancangan yang Ibu bicarakan tadi? Dari ketiga langkah tersebut, saya akan segera melakukan kesepakatan kelas terlebih dahulu Bu, dalam waktu dekat ini. Oke, jadi yang pertama akan melakukan kesepakatan kelas ya, kemudian nantinya baru akan menceritakan tentang keteladanan Nabi kita ya Bu Atun, begitu ya Bu Atun ya? Iya tentu Bu Ima. Oke. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab, kata Ibu tadi kan akan membuat kesepakatan kelas ya Bu dalam waktu yang dekat ini. Nah, kira-kira itu kapan Bu waktu yang akan Ibu lakukan atau Ibu tentukan itu kapan untuk membuat kesepakatan kelasnya itu Bu? Kapan? Tentu saya akan melakukan kesepakatan kelas ini sesegera mungkin Bu Ima, dengan harapan siswa tersebut bisa berubah. Insya Allah di pertemuan besok lusa Bu Ima akan saya lakukan. Oke, langsung besok ya Bu ya. Iya. Oke, baik Bu Hayatun, luar biasa semangatnya ya. Berarti besok Ibu langsung akan melaksanakannya ya Bu Hayatun ya. Semoga langkah-langkah yang sudah Ibu Hayatun ambil tadi dapat mengubah sifat dan juga perilaku siswa tersebut menjadi lebih baik ya. Begitu ya Bu Hayatun ya. Bu Hayatun, kira-kira dari perbincangan kita sore ini apa yang Ibu dapatkan? Terima kasih sebelumnya Bu Ima. Dari perbincangan kita di sore hari ini, saya telah mendapatkan solusi bagaimana cara saya menghadapi anak yang berperilaku kurang baik. Saya juga telah memahami dan mengerti langkah-langkah apa yang harus saya lakukan terhadap perilaku siswa tersebut. Terima kasih Bu Ima untuk obrolannya hari ini, sangat bermanfaat sekali untuk saya. Oke, iya Ibu Hayatun luar biasa. Terima kasih juga atas langkah yang akan Ibu lakukan. Di mana langkah yang pertama tadi Ibu akan melakukan pendekatan secara personal, kemudian membuat kesepakatan kelas dan menceritakan keteladanan Rasulullah. Semoga semuanya dapat berjalan dengan baik ya Bu Hayatun ya. Oke, Ibu, untuk selanjutnya kita akan memperbincangkan kembali untuk perkembangan siswa tersebut, apakah terdapat perubahan yang lebih baik. Tentu saja kita harapkan menjadi lebih baik ya Bu Hayatun ya. Iya Bu Ima, terima kasih kembali. Ya, apakah ada lagi yang akan disampaikan Ibu Hayatun? Saya rasa cukup Bu Ima. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya sehingga saya menemukan solusi atas permasalahan saya. Oke, sama-sama Ibu Hayatun. Saya juga senang mendengarkan cerita dari Ibu Hayatun. Semoga kita tetap terus saling berbagi ya Bu Hayatun ya. Oke Bu Hayatun, kita akhiri, kalau begitu kita akhiri perbincangan kita pada sore hari ini. Nah, Assalamualaikum Bu Hayatun. Waalaikumsalam Bu Ima, sampai jumpa. Ya, sampai jumpa. Assalamualaikum
Assalamualaikum Bu Imah, apa kabarnya? Waalaikumsalam Ibu Hayatun, alhamdulillah baik. Hanya saja saya memiliki sedikit problem, Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu Imah? Jika Ibu tidak sibuk, boleh Bu kita berbincang sebentar? Tentu saja boleh Bu, kebetulan saya sedang ada waktu kosong nih. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Mungkin setelah saya ceritakan dengan Bu Hayatun, saya mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Memangnya ada masalah apa Bu Imah? Jadi begini Bu, ada satu siswa saya yang apabila masuk di pelajaran saya tidak begitu semangat untuk belajar. Bahkan tugas pun jarang mau dikerjakan. Itu yang membuat saya sedikit pusing Bu untuk menghadapinya. Baik, tadi Bu Imah bilang ada satu siswa yang kurang semangat belajar dan jarang mengerjakan tugas. Apakah Bu Imah sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Sudah Bu, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebabnya. Anak tersebut tidak begitu suka dengan pelajaran saya, Bu. Lalu dari pengamatan Bu Imah, apa alasan anak tersebut sehingga tidak begitu menyukai dengan pelajaran Bu Imah? Iya, jadi Bu, setelah saya amati dan saya langsung bertanya kepada anaknya, mengapa dia tidak suka pelajaran bahasa Indonesia, ternyata teks yang disajikan itu begitu panjang, Bu. Jadi anak itu jadinya malas untuk membacanya, Bu. Dan itu sih yang membuat dia tidak begitu suka, Bu, dengan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Bu Imah harapkan pada murid tersebut? Tentu saja, Bu, saya mengharapkan siswa-siswa saya mengharapkan siswa tersebut bisa mengikuti pelajaran dengan baik, Bu, seperti murid-murid yang lainnya, begitu, Bu. Kalau begitu, apakah ada yang ingin Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu, Bu? Ya, jadi berdasarkan pengamatan, ternyata saya itu kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, Bu, sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi Bu, di sini saya akan melakukan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak. Saya juga akan memperbanyak ice breaking, Bu. Nah, jadi sehingga anak-anak itu merasa bersemangat, Bu, dalam belajar. Begitu. Baiklah Bu, apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil yang Ibu lakukan di kelas? Oh iya Bu, saya ingat. Jadi dulu Bu ya, saya itu pernah melakukan ice breaking dengan pesan berantai, Bu. Jadi waktu itu saya melakukannya secara berkelompok, Bu. Jadi menyampaikan pesan secara berantai yang secara otomatis itu siswa tetap membaca teks yang disajikan, tetapi dilakukan dengan teknik game sesuai dengan pembelajaran. Jadi hasilnya itu Bu ya, seluruh siswa itu terlibat aktif, Bu ya, dan tentu saja ini yang diharapkan ya Bu dari pembelajaran, begitu Bu. Luar biasa ya Bu Imah. Jika kita rating tuh dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Imah, seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid? Ya, menurut saya itu mungkin ratingnya itu mungkin di angka 8 Bu, atau angka 9 bisa jadi Bu. Baiklah, selanjutnya apa saja rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya?
Iya, yang akan saya lakukan itu ya, Bu, ya, saya akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, yang juga diselingi dengan ice breaking yang sangat menarik. Jadi seperti, pesan berantai tadi, Bu, yang saya ceritakan tadi, saya juga di sini akan selalu mengupdate ya, Bu, ya, bagaimana metode pembelajaran yang baik. Mungkin di sini juga berkolaborasi dengan teman-teman dan juga rekan sejawat, Bu. Begitu, Bu. Baik, siapa yang bisa membantu Bu Ima di dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Oke, di sini yang akan membantu tentu saja yang pertama itu kepala sekolah ya, Bu, kemudian Ya, juga rekan sejawat dan juga saya betul. akan bekerja sama dengan wali siswa. Kira-kira berapa lama waktu yang Ibu Ima butuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama ya, Bu, ya, karena hal ini mungkin saya terapkan secepat mungkin ya, Bu, ya. Eee, Hanya saja mungkin nanti, pencapaiannya ya, Bu, mungkin agak lama, tapi kalau untuk penerapan ini secepatnya, Bu. Yang namanya proses ya, Bu, ya, tidak ada yang instan ya, Bu, ya, semuanya Iya, berproses. betul Bu Ima. Nah, kapan Bu Ima mulai bisa melaksanakan rencana ini? Sepertinya secepatnya ya, Bu, bisa jadi mungkin langsung untuk, pertemuan, pelajaran bahasa Indonesia besok ya, Bu, nanti saya akan langsung terapkan, metode-metode yang sudah saya ceritakan tadi, Bu. Nah, kemudian nih Bu Ima, komitmen yang seperti apa yang akan Bu Ima lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Di sini saya akan konsisten, Bu, saya akan, terus belajar terus-menerus, mungkin di sini saya bisa apa namanya itu, mengupdate ya, Bu, ya, mungkin, mengupdate informasi, terus juga mengikuti workshop-workshop atau pelatihan yang berhubungan dengan metode pembelajaran, berkolaborasi dengan rekan sejawat. Eee, dan juga, sehingga nantinya saya, dapat mengetahui berbagai metode pembelajaran yang baik, yang bisa saya terapkan di pembelajaran saya. Begitu, Bu. Baik Bu Ima, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Iya, Bu, sebenarnya kalau di sekolah itu saya sudah mendapatkan dukungan sarana dan prasarana dan juga dukungan moral ya, Bu, ya, dari sekolah, baik itu dari kepala sekolah maupun dari rekan sejawat, ya, Bu. Mungkin di sini, dari internal saya sendiri saja ya, Bu, jadi di sini saya, harus konsisten dalam, menjalankannya, Bu. Baiklah Bu Ima, semoga rencana ini berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Bu Ima setelah kita berbincang sejenak tadi? Oke, masya Allah, Bu, saya merasa lega sekali, Bu, telah, berbincang-bincang dengan Ibu ya, dari ini, sehingga, dari pembincangan kita sore ini, saya mendapatkan solusi, Bu, atas permasalahan saya. Syukurlah kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa tidak ada, Bu, cukup. Terima kasih banyak ya, Bu, telah memberikan solusi atas permasalahan, yang saya hadapi. Terima kasih banyak, Bu Hayatun. Saya senang bisa mendengarkan cerita Ibu. Sama-sama Bu Ima. Semoga Iya, kita bisa saling berbagi ya. iya, Bu. Saya akhiri perbincangan kita sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.